Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini adalah Islam yang menggerakkan. Bapak Ibu, Islam itu agama yang Allah turunkan melalui para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus apa yang termuat di dalam Al-Quran dan juga apa yang telah dibawa melalui sunnah-sunnah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terdapat 3 poin penting. Pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga petunjuk. Siapapun yang menjalankan perintah dengan penuh kesungguhan, menjauhi larangan dengan segala upaya, dan mengikuti petunjuk serta mentaati apa yang Allah dan Rasul-Nya berikan, maka orang ini akan berada dalam keadaan yang soleh, baik-baik saja di dunia sampai di akhirat. Itulah agama Islam. Orang yang yakin dan mengikuti serta tunduk terhadap apa yang Allah turunkan disebut dengan muslim. Laki-laki namanya muslim, yang putri asmanipun muslimat. Jadi orang yang menundukkan hati dengan apa yang Allah telah wahyukan dan Rasulullah telah sabdakan dan contohkan, maka orang ini disebut dengan seorang muslim. Menapa Bapak Ibu? Seorang yang muslim. Ia telah selamat. Ia telah menyatakan diri bahwa ia hanya menyembah Allah, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka Bapak Ibu, sebagai seorang muslim, syarat pertama yang tidak boleh ditinggalkan adalah syahadat. Orang sering menyebut dengan 2 kalimat syahadat atau syahadataini. Ampun dipisah-pisah. Syahadataini, monggo Bapak Ibu. Ya. 2 kalimat persaksian. Kenapa kok 2? Pertama, asyhadu alla ilaha il. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ulama juga menyebut bahwa kalimat pertama ini namanya syahadat tauhid. Kalimat yang kedua namanya syahadat rasul. Wonten pinten Bapak Ibu? 2. Oke, saya sudah diingatkan bahasa Jawanya 20% saja. Jadi enggak boleh banyak. Tak hitung nek 1000 kata berarti mung 200 niki mungkin. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah adalah syahadat tauhid yang menyatakan bahwa kula panjenengan, kita semuanya ini bersaksi tidak ada sesembahan,
tidak ada tempat mengabdi di dunia ini selama hidup kita ini kecuali satu-satunya zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Milo kemudian dinamakan syahadat tauhid. Yang kedua dinamakan syahadat rasul, persaksian kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi, pembawa berita, rasul sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nah apa kaitannya dengan Islam yang menggerakkan? Maka Islam yang menggerakkan ini bersumber dari kalimat yang tadi kita sebutkan sebagai syahadataini, wabil khusus dalam kalimat syahadat tauhid. Maka tauhid adalah sumber energi setiap muslim dalam menggerakkan semua amal, perbuatan, dan hidup seorang muslim. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau penceramah minumnya 2, snacknya ya 2. Padahal Pak Syakir itu tahu kalau pas ceramah nggak mungkin diminum. Matur nuwun Pak Syakir rezeki pagi hari ini. Kembali Bapak Ibu, ilmu kalam atau kalam, sesuatu yang sifatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, maknanya apa? Makna tauhid secara bahasa Bapak Ibu dari kata wahada yuwahidu, kemudian tauhidan, mengesakan, tidak membuat tandingan. Allah satu-satunya zat yang berhak kita Allah satu-satunya yang harus kita yakini, zat yang menciptakan alam semesta ini sekaligus yang memelihara semua urusan. Urusan kula panjenengan sedaya itu ada di tangan Allah Bapak Ibu. Hidup mati ada di tangan, rezeki banyak dan sedikit ada di tangan, bahagia dan sebaliknya di tangan, sehat dan sakit di tangan, itulah kemudian Bapak Ibu kita ini mengikhlaskan seikhlas-ikhlasnya bahwa Allah tempat bergantung hidup kita. Qul huwallahu Allahus somad. Allah lah tempat satu-satunya kita mengeluh, berkeluh kesah, menyampaikan segala persoalan hidup. Tetapi memang kadang manusia itu masih sering percaya kalau mengeluh itu justru kepada sesama
Bapak Ibu, kinten-kinten nek mengeluh duwe utang karo wong niku kira-kira lunas utangin apa mboten? Malah tambah loro, malah sok keporo salahe utang-utang. Malah disene mboten cukup diseneni di Selasa. Bapak Ibu, maka tempat kita bergantung segala sesuatu tidak lain dan tidak bukan Allah. Sampai di sini Bapak Ibu, kita percepat. Tauhid ini menjadi sumber segala sumber kehidupan kita, yang kata beliau kalimat itu diwujudkan dengan la ilaha illallah. Orang para ulama menyebut dengan kalimat tahlil. Kalimat napa Bapak Ibu? Tahlil. Nggih. Bertahlil artinya kita menyebut asma Allah, mengakui Allah satu-satunya sesembahan, pencipta, pengatur, penjaga seluruh alam ini, termasuk segala urusan makhluk hidup, klebet, termasuk juga kita semua. Bapak Ibu, bagaimana dengan akidah? Akidah nama lain dari tauhid. Keyakinan kita semuanya yang tanpa diikuti keraguan sedikit pun atas Allah sebagai sang pencipta dan sesembahan. Maka Bapak Ibu, segala putusan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari kehendakipun Gusti. Maka dalam hati kita tanamkan yakin betul bahwa hari ini yang kita jalankan, hari ini yang kita rasakan, mboten wonten sanes, tidak ada lain kecuali Allah telah menghendaki, Allah telah mengetahui. Saged ditampi Bapak Ibu nggih? Itu yang disebut dengan tauhid dan akidah. Saya tidak akan menjelaskan kalimat yang lain seperti fiqhul akbar dan yang lain nama-nama tauhid atau akidah. Tapi pentingnya Bapak Ibu, beliau melanjutkan bahwa fungsi dari kalimat ini sebagai penentu amal-amal kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat tauhid. Selanjutnya kalimat ini adalah menjadi pintu gerbang seseorang dinyatakan sebagai muslim atau belum muslim. Berarti piyai itu dikatakan Islam kalau sudah melafazkan kalimat asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat ini juga menjadi misi dari seluruh nabi diutus di dunia, Bapak Ibu. Misi semua nabi diutus di dunia itu adalah menegakkan
kalimat la ilaha illallah. Karenanya Nabi Adam ngantos Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa adalah tauhidullah. Salajengipun kalimat ini Bapak Ibu begitu pentingnya menjadi penyelamat konsistensi dan komitmen Allah. Siapapun yang mengucapkannya dia tidak akan kekal di dalam neraka. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Oleh karenanya begitu sentral. Wah, sentral niku napa Bapak Ibu? Pokok. Basa Koreane napa? Yes, pokoknya paling penting dalam kehidupan kita ini sungguh kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Bapak Ibu kalimat ini dituntut menjadi kalimat yang terakhir kita ucapkan saat kula panjenengan sak mangke titip ek saat kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat yang paling indah kita impikan saat kita nanti menghadapi sakaratul. Masya Allah Bapak Ibu. Pramila ketika Abu Bakar menafkahkan banyak hartanya, Utsman bin Affan membawa semua hartanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan sepenuhnya. Ya Rasulullah. Ketika Umar menghadap Kanjeng Nabi menyerahkan sertifikat kebun kurma terbaiknya di tanah Khaybar, semua digerakkan karena yakin bahwa Allah pasti akan memberikan balasan. Hatinya tidak ragu sedikit pun bahwa kebaikan yang dilakukan pastilah akan mendapatkan balasan. Pramila Abu Bakar Bapak Ibu, Utsman bin Affan, juga Umar ibnul Khattab memberikan kebaikan-kebaikan yang dimiliki untuk li'i'la'i kalimatillah la ilaha illallah menika mboten ragu. Sampai kepada Utsman bin Affan Kanjeng Nabi menika ngendika, ya aja digawa kabeh to, anak bojomu ki ya isih butuh blonjo. Kinten-kinten nek sakniki niku basane ya aja ngono, anakmu rak ya isih bojomu rak ya isih butuh nang mall to ya. Bu, tesih butuh mboten? Nek ora butuh beltut. Iya. Kanjeng Nabi tahu persis bahwa ternyata manusia membutuhkan, tetapi betul kebutuhan kita di dunia ini sangat terbatas waktu. Leres napa mboten Bapak Ibu? Yang kita miliki pasti ditinggal, tidak akan kita bawa nanti setelah saatnya selesai Allah panggil kita semua. Bapak Ibu, rumah seberapa lama kita nempati? Kalau Allah karuniakan rumah di umur 30, Allah panggil kita di umur 60, ya 30 tahun. Nanti setelah itu akan dipakai dan diwariskan ke anak kita. Nek satu rumah nek anake 8 terus didum pinten niku? Dibagi delah. Kira-kira nyun sewu
ujung-ujungnya diju. Bapak Ibu, itu kita tinggal. Tetapi ada harta yang bisa kita bawa ketika kita titipkan di kotak amal. Itu harta yang kita bawa bisa kita titipkan bersama dengan anak-anak yatim dan piatu, fakir, miskin, para janda yang sudah sepuh. Dalam bahasa Al-Qur'annya al-ayam, niku maknanya janda Pak Syakir ya. Jadi para ayam, yang single, yang perlu, butuh disantuni, dan kita titipkan harta kita untuk nanti ketika di hadapan Allah semua titipan itu akan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, keyakinan itu yang kemudian menggerakkan. Nah, kita masuk Bapak Ibu, menggerakkan hati kita untuk mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan harta, benda, bahkan keyakinan itu seringkali dalam agama kita menggerakkan untuk berkorban nyawa sekaligus. Leres napa mboten? Bapak Ibu. Jadi keyakinan itulah yang kemudian menjadikan hidup kita bergerak, melangkah. Contohnya, kalau kita semuanya mengingat pelajaran Mbah Dahlan saat sekolah yang didirikan para gurunya tidak gajian 3 bulan, maka Mbah Dahlan yakin betul dalam hatinya bahwa pengorbanan selama ini masih perlu ditingkatkan. Beliau berdiri di depan masjid gede mengumumkan setelah sholat asar jamaah diminta untuk datang ke rumah karena akan ada kejutan saat itu. Maka betul setelah sholat asar jamaah masjid gede berbondong-bondong menuju rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan betapa terkejutnya Bapak Ibu, seluruh harta benda milik Mbah Dahlan dan Nyai Walidah berada di luar rumah. Sepeda, jas kesayangan, meja kursi, dandang soblok. Bapak Ibu, dandang soblok saat itu menjadi barang mewah karena tidak semua orang mampu membeli dandang soblok itu. Saya tidak peduli ini bahasa Jawa karena tidak ada bahasa Indonesianya. Mohon Pak Syakir besok nggak usah diundang saya. Lah Bapak Ibu, ini alat masak yang modern saat itu tidak semua orang mampu beli, disiapkan oleh Kiai Dahlan di luar. Maka kemudian ketika jamaah datang, beliau berkata, bapak-bapak, ibu-ibu, gaji guru madrasah diniyah dan Kismul Arko 3 bulan belum digaji, maka saya jual semua ini, nanti hasilnya akan kita gunakan untuk memberi HR para guru itu. Maka para jamaah bergegas Bapak Ibu, karena setelah sholat asar barangkali infaknya ya cuma recehan, pulang ambil gulden. Gulden itu berarti
uang zaman Belanda. Terkumpul ribuan gulden yang tidak dikira oleh Kiai Dahlan saat itu, barang terjual habis. Tetapi setelah itu silahkan diambil, dibawa pulang. Ada salah seorang jamaah, Kiai, kami telah sepakat, memang betul bahwa barang-barang ini sudah kami beli, tapi kami titipkan kembali di rumah Mbah Dahlan. Ternyata tidak ada satupun yang dibawa pulang. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa jamaah dan Mbah Dahlan tergerak untuk melakukan itu? Kenapa Mbah Dahlan kagungan penggalian? Kenapa Kiai Dahlan punya pikiran jual saja harta-harta ini untuk memberikan HR para guru? Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang mendorong Mbah Dahlan berbuat seperti itu? Niki kedah dijawab, nek mboten dijawab pengajian mboten rampung. Apa Bapak Ibu? Allah akan menolongnya. Yakin dalam hati Mbah Dahlan dan para jamaahnya bahwa siamang menolong Allah, maka Allah akan memberikan in tang surullaha yang surkum. Ini jazm karena jawab dari in. Masya Allah, keyakinan betul bahwa Allah akan memberikan pertolongan bagi dirinya, boten ragu ketika kita ini menolong Gusti Allah. Pengorbanan itu dilandasi keyakinan kalau dipun sebut napa Bapak Ibu? Akidah, nama lainnya tahu. Nah, tauhid itu wujud kalimatnya la ilah sebagai syarat orang Jadi orang itu kalau sudah Islam lalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, maka ia akan menggerakkan semua perilaku dalam kehidupannya. Mboten wigah wigih. Saya tidak tahu wigah wigih itu bahasa Indonesianya apa? Ragu. Nah, tidak ragu-ragu. Iya, aku lahir nang Jawa kok piye meneh. Sakarepmu diundang karepmu ora diundang karepmu kok. Tidak wigah-wigih, adanya mantep bahwa ketika melakukan sesuatu pastilah Allah mengetahui, Allah tahu persis bahwa kita sedang menolong agamanya. Kalau panjenengan atau kita yakin, jangankan sesuatu yang besar, wong Allah itu jelas-jelas menjanjikan kita wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Harusnya keyakinan ini tidak hanya diyakini oleh kita, tapi oleh siapapun manusia di muka bumi ini, iman muslim maupun bukan muslim, Allah itu akan memberikan balasan. Wong sing apik dibales kebaikan, yang jelek pun Allah akan memberikan balasan. Sampai di sini Bapak Ibu. Sebelum Mbah Dahlan, tokoh-tokoh umat Islam,
para sahabat tabi'in dan tabi'in sampai dengan orang-orang sekarang pun ternyata masih banyak yang bisa jadi contoh bahwa mereka yakin bergerak melakukan sesuatu itu karena Allah pasti akan memberikan balasan. Pramila Bapak Ibu, yang kedua, energi kita untuk melakukan dan bergerak itu adalah amal soleh. Selain tauhid akidah dan keyakinan kalau wau, sebagai umat Islam amal soleh tidak terpisahkan dari iman, tauhid, akidah, fiqhul akbar, ilmu kalam. Bapak Ibu, maka tadi kita sebut wal asri innal insana lafi illalladzina amanu wa amilus shalihat. Nah ini Bapak Ibu, yang menggerakkan kita ini adalah amal kebaikan. Nalarnya kenapa? Sebagai seorang yang sudah berserah diri menghambakan Allah, yakin semua perbuatan kita ditimbang, dihitung, dicatat, diberi balasan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, tuntutannya adalah amal soleh. Amal artinya perbuatan, soleh artinya soleh maknanipun baik. Soleh itu dalam bahasa Indonesia disebut baik Bapak Ibu. Quran seringkali mengungkapkan kata baik itu dengan berbagai kalimat, diksi dalam bahasa anak sekarang. Seperti ma'ruf artinya juga thayyib artinya baik, khair artinya, albir artinya semua baik. Tapi kenapa kok amal itu namanya amal soleh? Sebab amal soleh itu, kata soleh mengandung dua makna, yaitu amal itu harus bener tur yo pener. Napa Bapak Ibu? Nggih. Niki kula Jawa se. Belum 20%. Bahasa Indonesianya bener dan pener itu benar dan sekaligus tepat. Itu soleh, pas Bapak Ibu. Sebab ada amal yang bener ning boten bener. Bapak Ibu, ngaji niku bener napa mboten? Leres nggih? Maca Quran itu bener napa mboten? Tapi kalau jam 12 malam pakai loudspeaker buanter banget ten masjid nyun sewu jam 00 niku bener napa mboten? Nah, jadi amal itu memang dituntut bener ning nggih bener. Nek Bapak Ibu tindak umrah, tindak haji, tujuannya ke Parangtritis. Lho kok enten jawab Parangtritis? Niku latihane ten mrika. Berlatihnya di Parangkusumo atau Parangtritis. Tetapi tujuan kita berhaji ke Makkah Al-Mukarramah, Bapak Ibu. Ketetapannya harus benar, kita jalankan harus benar. Bahwa berpakaian itu kalau haji dan umrah sampai pada mikot makani, tempat yang ditentukan, semua pakaian berganti dengan pakaian ihram. Allah dan Kanjeng Nabi mengajarkan tutuplah auratmu
pada saat itu kula panjenengan ngagem blangkon batik ketu kalian selandar selop kok umroh angsal mboten? Tawaf angsal mboten ngoten niku? Bener tawafnya, tidak bener pakaiannya. Maka amal soleh itu artinya amal yang bener tur ya bener. Saged ditampi Bapak Ibu nggih? Iya. Niku namanya amal soleh. Sebagai bukti iman kita, amal soleh dumateng Allah ditunjukkan dengan rukun Islam setelah kula panjenengan sholat sebagai bagian dari amal baik kita kepada Allah. Sholat, beramal yang sesuai dengan syariatipun Allah, beramal yang membawa kebaikan, baik kebaikan itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kenapa Bapak Ibu amal soleh kok begitu? Ketika sholat dilakukan dengan benar dan tepat, maka tanha anil fahsya'i wal. Sholat kok hebat, tepat dan benar, maka manusia itu akan sedikit sekali berkeluh kesah. Itu ciri kok. Khuliqal insanu halu idza massat usyarru napa? Manu'an apa jazu'an? Wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Orang yang sholat itu maka akan sedikit sekali berkeluh kesah. Milon enten wong gaene berkeluh kesah niku Mas, yuk sholat sik, dijak sholat. Itu salah satu di antara, karena sesungguhnya sholat itu tempat kita berdialog kalian Gusti Allah. Bapak Ibu, ini amal soleh. Haji, puasa, berkorban, berzakat, menyembelih korban, hakikatnya kebaikan bisa kita petik untuk diri sendiri dan kebaikan untuk orang lain. Saged ditampi Bapak Ibu ya. Nah, itulah amal soleh kita kepada Allah. Pun telas waktu nih. Sedikit lagi. Amal soleh kepada manusia, karena niat kita hanya untuk Allah, digerakkan dengan iman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggih. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita itu sebagai seorang muslim dituntut amal kita amal yang baik, bukan amal yang sayyiat, bukan amal yang ghairu soleh. Amal sayyiat berarti amal yang membuat diri kita rugi, seperti nyuwun sewu, ngapusi, mohon maaf, berbohong, ampun dicetak gitu Pak. Wah. Kok malah dadi ngrenengi lho jeneng. Pun sakarepe niku. Nah, tidak boleh kita ini ghibah, tidak boleh iri tidak boleh bakhil, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan ini jelek bagi kita Bapak Ibu. Di samping tidak bagus bagi diri kita, tidak bagus juga bagi orang. Bahkan tidak bagusnya apa yang dilarang oleh Allah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk alam semesta ini tidak baik. Orang kalau berbohong itu bisa berakibat perang dunia ketiga. Karena hoax bisa menjadi sebab perang dunia ketiga. Ya kalau sekup atau kalau level kula panjenengan
Kita ini orang berbohong bisa jadi Brontoyudo di rumah itu. Itu pengalaman, Pak. Bapak-bapak punya gaji 3 juta. Pulang bilang sama. 3-nya sama nih 300. Bulan pertama ya nggak apa-apa, Pak, baru bulan kedua mulai curiga. Bulan ketiga diudres. Bulan keempat terjadi Mahabharata. Bapak Ibu, maka tidak baik bagi diri kita, bagi orang lain, bagi keluarga. Itu perbuatan yang dilarang, harus diyakini pasti membawa ketidakbaikan bagi diri, bagi lingkungan, baik yang manusia maupun yang bukan manusia. Bapak Ibu, kesimpulanipun, ternyata udah jam 8:30 saja, kurang banyak. Selain tauhid juga amal soleh, tetapi jihad fisabi, kesungguhan hati kita untuk melakukan yang terbaik dalam hal kebaikan juga menjadi energi kita semua bergerak. Bapak Ibu, nyun sewu sing lenggah ten mriki, mendengar Sumatera terjadi bencana, tangan kita kemana Bapak Ibu? Sedekap. Tangan kita ke dompet. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Siapa yang menggerakkan tangan ini buka dompet? Ya soal kosong atau isi itu nanti masing-masing. Tetapi hati kita, dompet, Masya Allah ada kartu ATM, begitu dilebok, oke, mohon maaf Anda sudah tidak ada saldo di dalamnya. Ini ku beda. Tetapi kita punya semangat, bismillah, transfer. Yang menggerakkan adalah bahwa Allah akan mencatat, Allah akan memberikan balasan, bahwa Allah akan memberikan ganti. Itu keyakinan, itulah akidah. Maka jihad fisabilillah bagian dari penggerak dari amal kita. Yang terakhir adalah dakwah. Dakwah kita kepada sesama itu menjadi sumber kita semuanya bergerak sebagai seorang muslim, orang yang yakin bahwa agama ini yang akan membawa keselamatan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Intinya Bapak Ibu, tadi disinggung oleh pembawa acara bahwa beramal soleh itu juga terinspirasi dari Quran surat Al-Ma'un sebagai amal soleh terhadap sesama. Kok terus mendel mawon itu apa? Kalimat akhiripun Bapak Ibu, la ilaha illallah, mari terus kita jaga, karena ini bukan nilai statis yang tidak bisa turun. Keyakinan ini kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang bertambah, tapi seringkali keyakinan kita itu sering berkurangnya nopo bertambahnya. Sok-sok mboten ya yakin kone tak infake dinggo Sumatera lah blonjoku iki 30.000 kayak diganti karo Gusti Allah mboten. Nah, itu soal ketika kita turun. Maka Bapak Ibu minimal kita jaga supaya terus bisa stabil, syukur keyakinan kita semakin hari semakin nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.